gitu. Si manusia ini terdiri dari roda-roda gerigi yang sangat besar dan ada juga roda-roda gerigi yang kecil gitu. Nah, nanti Bapak Ibu pasti akan setiap hari itu akan ditanyakan gitu ya. Bapak Ibu novelty-nya apa? Bapak Ibu research contribution-nya apa gitu ya. Nah, itu pasti akan selalu ditanyakan. Nah, yang dinamakan dengan research contribution adalah berupa roda-roda gigi ini Bapak Ibu. Jadi walaupun sekecil apapun kontribusi Bapak Ibu gitu ya. Walaupun ini kecil, walaupun ini besar, kita tidak melihat besar atau kecilnya, tapi bagaimana eh, hasil risetnya Bapak Ibu ini bisa saling melengkapi. Nah, kalau kita analogikan lagi ya dari kue gitu ya, kalau kita lihat kue ulang tahun gitu kan, itu kan terdiri dari banyak macam-macam ya. Ada gula, ada terigu begitu ya, ada telur dan segala macam gitu ya. Nah, risetnya Bapak Ibu tuh berkontribusi di mana gitu. Misalnya, dikontribusi saya berkontribusi di sebelumnya belum ada rasa rasa green tea gitu ya di dalam kue ulang tahun. Nah, maka saya memasukkan rasa green tea di kue ulang tahun tersebut. Nah, itu disebut sebagai research contribution Bapak Ibu. Nah, arahnya kenapa sih arahnya ke kita dengan high impact journal gitu ya? Karena untuk menemukan research contribution, kita perlu menemukan gitu ya. Sebetulnya dari kesemua teori ini, mana yang bisa kita kontribusikan gitu ya. Jangan-jangan terigu itu sudah ada gitu. Kalau terigu ini, jadi kalau kita ibaratkan kue ulang tahun, kita kontribusinya sama-sama terigu, ya nanti akan banyak karbohidratnya begitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi dinamakan research contribution adalah kita punya misalkan terigu, tapi terigunya misalnya yang mengandung terbuat dari ampas tahu misalkan seperti itu. Itu kan dari limbah gitu ya. Nah, kita kita memasukkan kue ulang tahun dari ampas tahu sehingga memberikan kontribusi ada green economic yang terjadi di sana. Seperti itu. Nah, research contribution seperti itu. Nah, levelingnya nanti Bapak Ibu ketika memasuki S3 itu kan ada di dalam tahap membuat gitu ya. Artinya kalau di S1 itu kan konfirmasi teori. Di S2 teman-teman sudah lulus nih, sudah lulus ujiannya, itu adalah terapan gitu. Dan yang ketiga adalah pengembangan di S3 gitu. Jadi Bapak Ibu pasti mengembangkan apakah teori ini masih bisa dikembangkan atau tidak gitu. Dan itu melalui proses pencarian high impact journal gitu atau high high research journal ya seperti itu. Nah, kurang lebih ada miskonsepsi yang mungkin barangkali di kita sendiri gitu ya, bahwa literatur review itu tidak hanya membaca dan merangkum banyak paper gitu ya. Kalau dulu saya literatur review itu awal-awal ya saya kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya pokoknya saya baca, saya rangkum banyak paper gitu ya. Nah, ternyata pada kenyataannya bahwa literatur review itu adalah ya hasil riset kita sendiri gitu. Yang intinya adalah ada proses di situ pembentukan knowledge ya dan ada pengembangan argumen di sana gitu. Jadi ibaratnya lagi kalau kita di sini ya Bapak Ibu ya, kalau kita ibaratkan kolektor perangko gitu, ini zaman dulu banget ya. Kolektor perangko itu sama analoginya dengan kita mengumpulkan paper gitu ya. Sebanyak apapun perangkonya, ya kita sulit untuk membuat peta gitu ya. Padahal kalau peta itu kan harus kita menentukan rumah mana dulu yang mau kita akan bangun gitu. Baru kita buat peta. Jadi bukan kita mengumpulkan perangko-perangko itu gitu. Jadi kita justru harus menemukan rumah kita itu di mana. Atau dengan kata lain topik kita di mana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mindsetnya adalah bahwa paper itu dalam ajang proses active inquiry ya. Untuk kita menemukan intellectual territory gitu ya. Bahwa area mana sih yang menjadi concern kita ya. Kalau kita lihat misalnya pada zaman dahulu gitu ya. Itu ya kerja itu ya harus di kantor gitu kan. Kita kerja harus ke kantor. Tapi sering dengan perkembangannya zaman, ada COVID, kita waktu itu sudah kena COVID gitu kan. Muncullah istilah baru work from anywhere gitu atau work from home gitu.
Nah, sekarang lagi kondisi lagi di Jakarta khususnya yang sedang banyak demo, banyak instansi yang memberlakukan work from anywhere gitu ya. Jadi konsep-konsep itu ketika misalkan diletakkan di waktu misalnya tahun 2000-an lah, anggaplah seperti itu, ya tidak relevan karena tidak didukung oleh banyak infrastruktur seperti itu. Nah, maka adanya ide-ide atau konsep-konsep seperti itu hasil dari intelektual teritori Bapak Ibu gitu. Karena adanya perkembangan teknologi baru, adanya perkembangan pengetahuan sehingga muncul istilah-istilah seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, knowledge itu berkembangnya sangat dinamis. Ya, tidak bisa jadi teori-teori yang dulu kita agung-agungkan ternyata tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ya, sama seperti teknologi misalkan dulu waktu saya kecil Nokia begitu ya. Nokia itu kan handphone yang paling eh, market share-nya paling besar gitu kan, brand yang paling ada di banyak oleh masyarakat, tapi saat ini tenggelam seperti itu. Nah, riset itu adalah memetakan intellectual territory seperti itu Bapak Ibu untuk mengidentifikasi research gap yang ada gitu. Jangan-jangan walaupun brand ini sudah mature ya sudah misalkan apapun makanannya minumnya teh botol sosro gitu misalnya ya. Nah, ternyata masih ada gap gitu ya yang bisa meningkatkan brand-brand yang di bawahnya untuk menjadi puncak teritori untuk market share di industri minuman seperti itu. Nah, ujungnya adalah membangun pertanyaan penelitian gitu. Jadi ketika kita membangun theoretical framework dengan pertanyaan penelitian yang tajam, itu bergantung kepada inputnya Bapak Ibu ya. Input itu apa? Input itu adalah proses mencari jurnal yang berkualitas tinggi gitu. Yang nanti luarannya Bapak Ibu adalah jurnal. Nah, jurnal itu menjadi sumber pengetahuannya nanti oleh para peneliti-peneliti yang lain gitu. Untuk dijadikan sebuah area atau temuan pengetahuan yang baru. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini memang di awal sengaja kita banyak bicara soal fundamental dulu Bapak Ibu karena menurut saya ini penting ya untuk sebagai bahan bakar Bapak Ibu nanti ketika di era yang saat ini gempuran AI yang sangat banyak gitu ya. Nah, penting sekali kita menjaga fundamental research ya supaya AI itu bukan sekedar tools ya, tapi bisa sangat bermanfaat kita sebagai peneliti gitu. Justru adanya AI itu sangat membantu kita sekali gitu ya. Tapi tentunya lagi-lagi bukan sebagai ketergantungan, tapi dia sebagai tools gitu untuk membantu kita sebagai peneliti. Nah, saya menyebutnya search strategi Canvas, Bapak Ibu. Kenapa sih kalau kita ibaratkan ya, ini kita sebut sebagai search strategi Canvas karena akan dipakai oleh beberapa domain search engine yang lain gitu. Jadi kalau Bapak Ibu di Google gitu ya, atau misalkan di publisher bereputasi, misalkan seperti Elsevier, Emerald, Springer, dan lain-lain. Nah, kita cukup memahami search strateginya saja, nanti semua hal yang kita inginkan itu sebetulnya simpel gitu. Kita gampang mencari semua area-area domain yang ingin kita ketahui begitu. Nah, ibaratnya adalah kita pergi ke perpustakaan terbesar di dunia gitu ya, tanpa adanya peta gitu. Nah, bayangkan kita misalkan ke negara yang asing gitu ya. Baru pertama kali kita ke negara itu tanpa adanya navigasi, tanpa adanya peta gitu ya. Nah, itu kalau kita tidak memiliki navigasi tersebut, ya tentunya pasti tersesat gitu. Kita tidak tahu mau kemana. Nah, oleh karena itu, search strategi Canvas ini hadir, tujuannya adalah untuk memberikan peta navigasi gitu. Jadi kita mau kemana sih? Arah kita mau kemana seperti itu. Nah, kenapa muncul strategi Canvas ya? Karena berdasarkan data Bapak Ibu semua, ternyata 60% mahasiswa pasca sarjana itu mengalami kesulitan dalam penulisan artikel ilmiah gitu ya. 60% ya ini di seluruh global gitu ya. Ini data data riset ya. Artinya representatif dari sampling yang dari peneliti si Lopez ini gitu. Menemukan bahwa 60% mahasiswa pasca itu mengalami kesulitan dalam penulisan artikel ilmiah. Ya, salah satu buktinya ya mungkin karena luaran di Indonesia itu khususnya mayoritas harus jurnal internasional bereputasi. Nah,
teman-teman juga banyak yang kesulitan mengenai penulisan artikel ilmiah. Begitu. Lalu ada juga risetnya dari si Tompul dan Andita Sari menemukan bahwa 71% mahasiswa itu kesulitan memproses dan menyortir data hasil pencarian. Ya, jadi banyak rekan-rekan kita gitu ya yang kita mau tema soal mengenai artificial intelligence gitu ya. Tapi kita sulit. AI itu maksud saya itu pengen AI yang seperti apa gitu loh. Nah, kita dalam proses berpikir kita masih sulit begitu. Nah, itu data dari 2002 Bapak Ibu. Nah, sementara dalam risetnya juga di Indonesia nih 68% mengalami kesulitan dalam menyusun strategi pencarian informasi. Artinya eh mahasiswa di Indonesia itu masih kesulitan untuk menyusun strategi pencarian. Kalau tebakan saya ya karena tadi ya strategi search strategi kanvasnya itu masih belum optimal digunakan gitu. Nah, karena sekarang ada banyak gempuran AI gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga di tahun 2024 ada riset tambahan nih bahwa 75% artikel yang dihasilkan AI tanpa verifikasi manusia itu ternyata terbukti tidak relevan gitu. Jadi nanti di beberapa kesempatan kita coba diskusi Bapak Ibu bagaimana AI menjadi relevan gitu. Nah, tidak relevan ini karena tidak tahu caranya gitu loh, seperti itu kurang lebih. Nah, ini ya karena kenapa ada solusi seperti itu? Karena ketika kita mencari misalnya soal digital payment begitu ya, itu pasti yang keluar akan akan banyak sekali paper ya. Dan mungkin kita akan kesulitan mencari paper misalkan saya itu mau data primer gitu ya. Mau data yang sifatnya adalah structural equation model berupa modeling dari data gitu ya. Atau misalkan saya perlunya riset yang research and development begitu. Nah, kata-kata seperti itu kan harus dilakukan melalui strategi gitu ya. Nah, nanti kita bahas soal search strategi kanvasnya. Karena menurut saya intinya adalah di sini Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu paham soal search strategi kanvas ini, insya Allah Bapak Ibu mencari apapun, mencari riset apapun akan lebih mudah gitu caranya. Nanti kita coba praktek. Nah, ini salah satu bentuknya ya Bapak Ibu ya. Ada namanya konsep blok ya. Jadi konsep blok itu kita tuh mau menurunkan konsepnya seperti apa sih? Ini saya contohkan riset kuantitatif ya Bapak Ibu ya, data primer. Jadi ceritanya soal digital payment Bapak Ibu. Nah, saya mencari nih, ada konsep bloknya adalah saya ingin topiknya soal digital payment, ada teorinya, ada adoption teknologi, dan usernya konteksnya adalah misalnya developing countries, atau misalkan negara maju, atau misalnya untuk generasi milenial misalkan, dan lain-lain gitu ya. Nah, konsep blok ini yang harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa konsepnya adalah kita itu mau konsepnya seperti apa. Misalkan konsep tadi work from home gitu. Kita mau konsep bahwa ada dukungan organisasi. Ya, nah ini teorinya apa sih? Teorinya misalkan ada teori dukungan organisasi gitu yang ketika ada kontribusi atau mensejahterakan karyawan itu mampu meningkatkan produktivitas seperti itu misalnya. Nah, kita konteksnya siapa? Apakah karyawan gitu ya? Apakah misalkan yang lebih spesifik karyawan di pemerintahan misalnya? Atau karyawan di small medium enterprise gitu. Nah, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, Bapak Ibu. Begitu. Semakin kita spesifik mengenai konteksnya, semakin kita akan dapat lebih mudah untuk melakukan generalisasi riset gitu, Bapak Ibu. Nah, nanti biasanya akan selalu ditanya gitu ya, apakah sampling penelitian Anda bisa digeneralisasi atau tidak begitu kan. Nah, dengan adanya ini saya sering menemukan Bapak Ibu ketika konteksnya misalnya untuk eh, misal ya untuk risetnya di government gitu ya, tapi jurnalnya misalkan masih di sektor swasta gitu ya. Kadang mungkin bisa digeneralisasi, tapi kadang juga tidak sesuai dengan konteks gitu, karena ada perbedaan karakteristik. Nah, oleh karena itu penting sekali Bapak Ibu untuk kita menentukan konsep blog kita seperti apa. Nah, ini yang seharusnya Bapak Ibu itu eh, apa ya, melakukan bahasanya merenung lah ya, merenung gitu ya. Biasanya saya kalau dari awal ini itu saya suka ngobrol dengan generatif AI gitu ya. Misalkan saya suka dengan ChatGPT gitu.
ketika ada topik-topik baru. Nah, saat ini saya sedang riset soal agent AI gitu kan. Nah, agent AI itu dari problemnya sebetulnya banyak masalah yang terjadi secara baik secara global maupun di Indonesia gitu. Nah, itu belum banyak di riset ya soal agent AI. Nah, itu sedang saya buat juga tuh untuk search strategi kanvasnya. Jadi saya selalu menanyakan gitu, mencari inspirasi di GPT, apa sih konteksnya, apa sih sinonim dan segala macam gitu. Jadi dia sebagai asisten kita. Nah, setelah kita misalkan menentukan, sudah menemukan konsep blognya, ya dari topiknya kita soal apa, misalkan Bapak Ibu soal di SDM gitu ya, Bapak Ibu riset soal tadi work from anywhere, atau Bapak Ibu bicara soal green banking gitu kan. Nah, maka tentukan dulu konsep blognya gitu. Green banking topiknya, terus kita teorinya, pendekatannya apa sih? Apakah teorinya seperti saya nih, teknologi adoption. Kebetulan background saya Bapak Ibu, saya dari accounting information system gitu ya. Jadi oleh karena itu riset saya lebih banyak soal teknologi ya, teknologi keuangan gitu seperti itu. Nah, ketika kita sudah menemukan konsep blognya, maka nanti kita mencari ya keyword, atau nanti kita ada di penjelasan Boolean search query gitu ya. Jadi itu untuk kita mencari search strategi yang efektif. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti penjelasannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Ini hasil dari ketika kita sudah mempunyai search strategi Canvas ini, luarannya adalah string Boolean search query yang finalnya dihasilkan. Nah, ini kita bisa copy nih. Misalkan di yang paling umum digunakan itu ada di Scopus gitu ya. Kita masukkan ini, nanti hasilnya akan sesuai dengan hasil jurnal keinginan kita. Misalnya mobile payment, teorinya dari teori yang sudah ada ini, dan targetnya misalkan di Indonesia dan untuk generasi generasi milenial lah seperti itu. Gitu. Ini sering Boolean search query yang dihasilkan dari kita mengelola search strategi Canvas. Nah, kalau search strategi Canvasnya salah, maka di sini juga salah. Nah, ketika salah apa dampaknya? Output yang dihasilkan Bapak Ibu juga salah. Ya, artinya luaran yang seharusnya jurnal Bapak Ibu itu mudah didapatkan, itu juga jadi ribet gitu, sulit gitu, seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Bapak Ibu bisa memetakan mana saja yang menjadi domainnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu suka bingung kan mencari, saya variabelnya apaan ya? Saya bingung soal topik riset saya gitu ya. Nah, ini sekedar sharing Bapak Ibu. Saya memulai strategi Canvas itu dari tahun 2021 gitu ya. Tahun 2021 saya menemukan sudah banyak beberapa Ayang, variabel yang dilakukan. Sampai sekarang itu belum selesai Bapak Ibu, penyelesaian variabelnya. hmm? Bukan. Jadi selain kita menemukan pola seperti ini juga nanti ketika Bapak Ibu sebagai akademis maupun sebagai praktisi itu akan menemukan insight-insight yang luar biasa gitu. Kalau kalau saya bahasa kasarnya begini, ketika melakukan search Boolean query yang baik ini, sebetulnya Bapak Ibu itu akan secara otomatis memahami gitu. Ya, nanti Bapak Ibu coba sendiri. Biasanya ketika Bapak Ibu melakukan ini, Bapak Ibu akan secara otomatis memahami domain tersebut gitu. Misalkan saya waktu itu dari 2021 ya, saya topiknya adalah soal cloud accounting gitu. Cloud accounting itu konsepnya adalah seperti sistem informasi akuntansi yang kalau manual itu kan dari komputer gitu ya. Nah, ini berdasarkan storage gitu. Jadi contohnya seperti enterprise resource planning, kemudian mungkin Bapak Ibu tahu seperti eh, apa ya, misalnya Accurate, Yahir gitu ya. Itu salah satu teknologi cloud accounting gitu ya. Nah, sampai saat ini banyak variabel yang belum dieksplor. Nah, tinggal kita menentukan sebetulnya masalah masalah research gap yang ada di lapangan itu seperti apa. Nah, ini juga salah satu contohnya nih. Ini hasilnya adalah nanti berupa seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memetakan apa yang variabel apa yang belum tereksplor, variabel apa yang ini kira-kira sebetulnya terjadi masalah saat ini. Tapi kok tidak banyak yang meneliti gitu ya. Nah, itu nanti yang bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam novelty penelitiannya Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Dan ini insya Allah bukan hanya untuk
bahan Bapak Ibu menentukan disertasi, tapi nanti selama roadmap Bapak Ibu mungkin bertahun-tahun ke depan gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti grant misalkan seperti Dikti atau grant-grant yang internasional lainnya, itu sangat penting untuk menemukan roadmap seperti ini Bapak Ibu. Oke, nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk bisa seperti ini? Oke, kita pelan-pelan Bapak Ibu ya, karena ini sebetulnya bisa beberapa sesi gitu ya, banyak sesi untuk menjadi seperti ini. Nah, kita baru masuk ke dalam search strategi query-nya gitu. Nah, konsepnya adalah dari boolean operator ini Bapak Ibu ya. Yang paling simpelnya adalah kita mengenal sebetulnya ada banyak Bapak Ibu ya konsepnya ada tapi kalau saya buat highlight ada tiga yang utama ya. Ada and, ada or, dan ada not gitu. And itu artinya kita kayak kita belajar waktu SMP ya, ada atau SMA gitu ya. Eh, ini ada lingkaran ya. Nah, kita itu meneliti misalkan gampangnya ya, pengaruh X terhadap Y. Berarti X itu politics and itu Y-nya itu media gitu. Nah, nanti akan muncul tuh dua 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 variabel ini yang akan muncul gitu. Bahasa gampangnya seperti itu Bapak Ibu. And itu yang harus ada di dalam sebuah paper yang akan kita cari gitu. Kalau or ini berupa sinonim. Misalkan contohnya ya seperti ini ya. Ini kan or semua nih, mana ya? Ini kan or semua ya. Istilah yang sama. Contohnya seperti mobile payment itu istilahnya sama seperti digital payment, e-wallet, mobile wallet atau QR payment gitu ya, atau cashless payment. Ini sebetulnya istilah yang sama begitu. Sama seperti work from home, work from anywhere misalkan atau istilah-istilah yang lain gitu. Jadi kita petakan seperti itu or. Nah, kalau not mana tadi ya? Is. Nah, untuk not itu artinya misalkan saya mau misalkan civil war tapi bukan di Amerika misalkan seperti itu. Jadi mau si X tapi bukan gimana ya bahasanya ya. Saya tuh mau konsep teori Budi gitu, tapi bukan orang yang bernama Budi seperti itu. Maksud saya adalah konsep teori Budinya bukan orang bernama Budi. Not itu istilahnya seperti itu. Nah, dasarnya tiga tiga ini saja yang dikuasai, kita nanti akan dengan mudah Bapak Ibu mencari search strategi query. Ya. Nah, ini ya, tadi ya yang main konsep ya. Jadi kita saran saya adalah Bapak Ibu menemukan, tentukan 2 sampai 4 konsep inti yang terpisah. Gitu. Misalkan Bapak Ibu soal digital payment ada adoptionnya gitu ya. Misalkan tadi ada konteksnya. Nah, bisa tadi kita konsepnya geographic konteksnya di mana sih gitu. Misalnya kalau kita inginnya misalnya di developing countries gitu ya, atau di negara maju atau di negara Gulf countries gitu ya, atau di Asia Tenggara gitu ya. Itu kita bisa pakai ketika konteksnya adalah geographic konteks. Jadi main konsep ini yang ada di dalam yang pertama ini Bapak Ibu. Ya, di konsep blok yang pertama ini. Kita tentukan yang mana. Seperti itu. Yang kedua adalah kita mencari sinonimnya Bapak Ibu. Apa sih padanan kata dari istilah yang kita sebutkan? Yang sebelumnya sudah saya terangkan ya. Seperti contohnya digital payment gitu. Kalau konsep yang kedua soal teknologi adoption, bahasanya bisa behavioral intention, content intention, dan lain-lain. Nah, berita baiknya adalah dengan adanya AI sekarang, kita tidak perlu mencari mencari lebih dalam gitu ya. Kita cukup menanyakan ke AI, nanti akan muncul semua yang Bapak Ibu inginkan gitu. Contoh mudahnya begini Bapak Ibu. Kita langsung saya izin langsung mungkin sambil praktek ya supaya Bapak Ibu juga tidak jenuh. Nah, misalkan gampangnya seperti ini. Buatlah boolean search query tentang digital payment and teknologi adoption gitu ya misalnya. Ya. Boleh Bapak Ibu izin mungkin suara mic-nya di mute dulu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya bisa bisa menanyakan gitu langsung. Ya, misalkan seperti ini ya. Buatlah Boolean search query. Jadi supaya hasilnya adalah
kita bisa ada referensi ide mengenai sinonim, padanan kata gitu, seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini sudah dibuatkan oleh AI gitu. Misalkan konteksnya ada digital payment, electronic payment gitu. Nah, berita baiknya adalah seperti itu. Kita dapat dengan mudah mencari Boolean search query dibantu dengan AI gitu. Jadi kita tinggal copy saja Bapak Ibu. Kalau dulu itu saya untuk mencari eh, padanan kata ini susahnya minta ampun gitu. Karena kita harus mengerti apa sih di domain itu, kita harus mengerti memang konsep-konsep dari digital payment. Oke, kita balik lagi ke sini Bapak Ibu. Nah, itu untuk Boolean search query ya, sebetulnya kita bisa minta bantuan AI untuk melengkapi ini. Nah, ini juga sama ya soal user konteksnya UMKM. Misalkan kita mau menerbitkan UMKM, berarti kan istilah dalam bahasa Inggris ada small medium enterprise, ada micro small medium enterprise, small business dan lain-lain gitu. Nah, lalu ini kalau kita mau istilah yang lebih luas dan sempit gitu. Misalkan kalau istilah di Indonesia itu kan soal digital payment ada GoPay, OVO gitu ya. Nah, cuma hati-hati Bapak Ibu karena bisa jadi nanti outputnya akan sedikit karena GoPay OVO itu kan cuma ada di beberapa negara ya atau lebih spesifiknya cuma ada di Indonesia gitu ya. Mungkin OVO ada di Malaysia atau di beberapa negara yang lain tapi tidak semua dunia menggunakan ini gitu. Jadi ini Bapak Ibu harus cek juga kalau mau hasilnya lebih general gitu. Saran saya sih memang lebih general supaya hasilnya itu atau risetnya Bapak Ibu bisa diterima oleh banyak kalangan luas. Seperti itu. Nah, nanti dibuat boolean operator sintaksnya gitu. Ya, gampangnya Bapak Ibu melalui AI tadi lah seperti contoh tadi, buatlah boolean search query, nanti dia akan langsung membantu kita untuk memetakan boolean search query ini. Yang nantinya hasil akhirnya adalah seperti ini gitu. Ini saya juga dibuat dari AI Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini nanti yang bisa kita terapkan di proses pencarian high impact jurnal kita nanti. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa dari rumah Bapak Ibu bisa dicoba ya chat blognya atau keyword sinonim dan lain-lain. Intinya adalah Bapak Ibu bisa menyelesaikan search strategi Canvas ini. Itu. Oke, kemudian eh, oke. Ya, ini beberapa ini ya Bapak Ibu ya. Collecting database ya, ada yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ada Publish or Perish itu gratis Bapak Ibu bisa menjangkau Google Scholar dan juga Scopus juga cuma terbatasnya adalah setiap tahun tuh hanya berupa 100 gitu 100 artikel setiap setiap misalkan 2025 2024 gitu ya. Nah atau dari database datanya langsung misalkan dari Scopus gitu ya untuk Web of Science ini sama untuk jurnal internasional bereputasi tinggi Bapak Ibu sangat powerful juga ketika kita punya database seperti ini. Misalkan Scopus Web of Science. Mungkin tidak harus Web of Science juga, tapi cukup Scopus gitu ya. Nah, saran saya, ini sih saran personal ya. Kalau kita mau lengkap gitu ya. Bapak Ibu bisa, kalau kita langganan sendiri kan, kenapa Scopus ini mahal? Karena biayanya mungkin bisa miliaran ya Bapak Ibu ya setahun gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu coba cek cari di Shopee gitu ya, itu harganya di bawah 500.000 gitu untuk langganan 1 tahun. Nah itu untuk misalkan Bapak Ibu patungan nanti mungkin ada di sesi lainnya mengenai penyusunan artikel bibliometrik, literatur review, ataupun scoping review gitu ya. Atau tadi meta analisis. Nah, ini untuk tadi ya, untuk bibliometrik ya. Kalau rekomendasi dari saya, mungkin Bapak Ibu lebih banyak kita di Fast Viewer ya. Tapi menurut saya yang lebih powerful itu ada RStudio gitu. RStudio dia bisa memetakan ada kuadrannya ya, mana yang mungkin variabel yang direkomendasikan, mana yang oh ini udah jadul nih, misalnya seperti itu ada gitu ya. Dan untuk literatur review ini ada tools untuk membuat literatur reviewnya ya untuk AI gitu ya. Ada Ryan, saya biasanya menggunakan Ryan.ai gitu. Nah, untuk source datanya, Bapak Ibu, ini juga AI juga ya. Eh,
bisa menggunakan Science atau Site gitu ya. Ini dua-dua powerful. Sebetulnya ada banyak banget Bapak Ibu, tapi ini mungkin pengalaman saya ya, saya izin berbagi ke Bapak Ibu beberapa tools-tools yang bermanfaat untuk penelitian kita gitu ya. Saya spesifik nanti kita coba di akhir kita demokan Bapak Ibu hasil dari search query kita itu nanti bisa memunculkan literatur review gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu bisa menemukan celah, oh riset apa yang nanti bisa kita jadikan sebagai tema untuk novelty kita gitu. Kalau ini untuk penelitian kualitatif ya Bapak Ibu ya. Ada Atlas, ada NVivo gitu dan lain-lain. Nah, kita mulai praktek ya Bapak Ibu ya. Dari tadi kan kita bicara teori ya. Kita Izin praktek dulu. bertanya, Ya, saya masih masih belum cukup paham rangkaian prosesnya, Pak. oke, baik. Apakah apakah memang kita harus membuat satu search strategi kanvas dulu? Ya, Kebetulan saya kan menggunakan N. mm, Variabelnya saya itu ada sekitar 4 variabel. ya, Menggunakan N dan sinonimnya juga kebetulan ada yang agak unik gitu. Ada dia memiliki istilah. Karena kebetulan izin saya sebut aja ya Pak. Saya ya, menyebutkan CITAS. CITAS itu Cortex Administration System. Jadi yang mm, kekinian. Tapi ya, kalau di buku kadang Cortex, kadang juga disebut inti pajak gitu. ya. Saya berangkat dari proses ini dulu, atau sebenarnya saya berangkat dari menentukan tema, judul, literasi, dan seterusnya. Izin, Pak Dokter, biar Baik. saya nggak terjebak ini dalam Ya, proses ini. Terima kasih. ya baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Irwan ya. Jadi kalau kalau saya pribadi, saya akan selalu merekomendasikan Bapak Ibu kita berawal dari konteks dulu Bapak Ibu ya. Dari tadi konsep blok dulu gitu. Kita tentukan dulu temanya. Kalau tadi istilahnya adalah korteks. Korteks itu kan dalam konteks di Indonesia itu hanya istilah di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita di luar itu kan nggak ada namanya korteks ya. Mungkin istilahnya teknologinya sama tapi jenisnya berbeda gitu. Gampangnya gini Bapak Ibu ya. Kalau mobile payment itu kan kalau di Indonesia ada GoPay, ada OVO gitu ya. Nah tapi di luar itu beda lagi gitu. Jadi yang kita pakai adalah istilah umumnya dulu Bapak Ibu, mobile payment gitu. Mungkin kalau Cortex, Cortex itu misalkan bahasanya misalnya apa ya? E-filling gitu misalnya atau enterprise hmm, text digitalization gitu misalkan seperti itu. Nah, saya pikir itu nanti akan tema seperti itu akan lebih banyak Bapak Ibu. Jadi kalau saya kalau misalkan dari Pak Irwan menentukan konsepnya di area teknologi di bidang perpajakan, mungkin di konsep bloknya Bapak bisa mencoba digitalization. Jadi jangan jangan cantumkan Cortex, Pak, karena nantinya eh, akan sedikit sekali mungkin penelitiannya hanya di Indonesia gitu seperti itu. Nah, nanti bisa dibedah tuh Cortex itu setahu saya ya, itu kan masih belum ERP ya. Jadi saya bisa bilang itu masih text digitalization gitu atau text online text misalkan padanannya seperti itu ya. Nah, baru mungkin kita bisa lanjutkan nih. Kita topiknya soal pajak, tax digitalization. Kemudian kita dari itu apa topik yang mau kita bahas nih? Apakah misalkan data sekundernya ya, bahwa ketika teknologi ini diterapkan, misalkan dari sektor penerimaan pajak menjadi lebih tinggi seperti itu. Atau kita seperti saya nih misalkan kita mencoba uji coba adoption teknologinya gitu. Karena pada saat sekarang pun masih banyak komplain soal Cortex misalkan seperti itu. Karena sistemnya wajar ya Bapak Ibu ya karena sistem baru tentunya ada ruang yang banyak sekali untuk dikembangkan. Begitu. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Irwan. Eh, mudah-mudahan nanti bisa kita bisa diskusi lagi ya untuk apa namanya untuk lebih lanjutnya gitu ya. Karena memang ini masih panjang nih Bapak Ibu ya. Tadi baru teori setengah jam ya ternyata. Nah, kita coba prakteknya dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, Makasih. ya Makasih sama-sama Pak Pak Dokter. Irwan. Oke. Oke, jadi ini kita coba praktikkan dulu ya. Kalau nanti setiap search strategi Canvas ini Bapak Ibu bisa terapkan di beberapa search engine yang lain gitu. Contohnya yang paling mudah saja ya. Kita eh,
apa mulai dulu dari yang paling mudah ya Bapak Ibu ya, dari Google Scholar gitu ya misalnya. Nah, ini kita juga bisa sama nih. Walaupun bahasa pemrogramannya beda, tapi istilahnya bisa bisa tetap sama gitu. Kita coba dari ini ya, dari dua hal ini gitu ya. Kita copy gitu. Nah, nanti dia akan muncul sebetulnya. Tapi jangan berharap lebih ya Bapak Ibu ya, karena pasti hasilnya itu masih umum gitu. Contohnya seperti ini ya, gitu. Nah, ini kan bahasanya OR dan N itu kan sebetulnya bahasa coding ya, coding pemrograman ya. Nah, si Google Cendekia juga ini kan hasil dari pemrograman gitu. Jadi dia akan mampu mempelajari tangkapan layar kita gitu. Cuma memang karena hasilnya banyak, jadi kita juga tidak tahu mana nih yang relevan dan tidak gitu. Nah, kelemahannya seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat dari topik-topiknya, ini kan sama ya. Kalau kita lihat cermati Bapak Ibu, kita kembali lagi ke kanvas kita ya bahwa N-nya itu teori yang saya ingin cari adalah soal utaut, kemudian tam gitu kan. Jadi utaut dan tam. Nah, hasilnya sebetulnya sama ya di sini ya. Ada tam gitu ya. Ini utaut, utaut gitu. Ini mobile payment gitu ya. Hasilnya sama semua Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, itu jauh lebih lebih meringankan pekerjaan kita dibandingkan dengan kita misalnya biasanya kalau saya sendiri juga masih masih mempraktekkan seperti itu sih. Misalkan digital payment adoption gitu. Saya biasanya seperti itu. Nah, ini akan hasilnya akan luas banget Bapak Ibu. Nah, ini ada yang bentuknya literatur review, ada yang bentuknya ini literatur review juga gitu ya. Banyaknya literatur review ya. Ini juga mungkin kualitatif gitu. Empirical study. Nah, jadi tidak tidak terspesifik. Tapi kalau kita balik lagi seperti tadi, nah ini pasti spesifik Bapak Ibu. Jadi dia kan data primer semua nih kurang lebih. Eh, seperti itu ya. UTAU, TAM gitu. Semuanya tidak ada yang literatur review gitu. Seperti itu. Nah, itu dari praktek yang paling mudahnya Bapak Ibu di Google Scholar ya. Nah, gimana Bapak Ibu kalau mau mencari misalkan variabelnya gitu ya. Nah, sebetulnya tinggal diganti aja. Nah, kita bisa meminta bantuan AI nih untuk mencari Boolean search query-nya ya. Buatlah Boolean Boolean search query. Kalau saya terlalu cepat mungkin bisa bisa Bapak Ibu raise hand ya atau boleh Bapak Ibu menonton videonya lagi, rekamannya lagi. Takutnya saya terbawa suasana cepat-cepat gitu. Ya, misalkan contohnya apa ya? Literasi digital ya. Literasi digital Maaf Pak, izin Pak. ya, gimana? Mungkin Apa nanti hal ya? rekamannya mungkin di-share juga ya nanti ya, biar Oke, nanti kita boleh. bisa Ya, nanti oleh kembali. Mbak Stani. Nanti di-share ya, Mbak Stani, atau tidak dilarang ini? Iya. Ya, Sama itu kali apa sih? Pak, sama ini ya literatur yang diberikan saat ini juga, biar Oh, kita baik. juga baca-baca kembali Pak. Terima Siap. kasih Pak. Nanti nanti saya share, Pak. Ya. Ya. Kita lanjutkan ya. Misalkan boleh buat Boolean search query tentang pengaruh kita apa ya contohnya? Pengaruh prof pengaruh misalnya work from home, work from anywhere terhadap kepuasan kerja misalkan. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. eh Bagusnya sih dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Job satisfaction. Nah, nanti dia akan dibantu, akan dibuatkan Boolean search query-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Sepertinya ini ya. Nah, kita bisa copy. Nah, kita pastikan di Google Scholar. Jadi nanti akan lebih spesifik Bapak Ibu pencarian di Google Scholar gitu. Nah, ini ya. Ada telecommuting on job satisfaction. Kenapa ada telecommuting? Karena di sini ternyata istilahnya work from anywhere itu remote work, ada telecommuting gitu ya, atau flexible work gitu, ada gitu. Nah, ini ada semua gitu. Jadi lebih mudah mencari pencarian kita untuk mendukung. Oh, ini ada pengaruhnya nggak sih? Jangan-jangan saya cuma halusinasi gitu ya. Nah, itu dari yang simpelnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita beralih misalkan ke eh, contohnya apa ya?
Xavier misalkan ya. Karena di WNJ itu langganan saya direct Bapak Ibu. Cuma sayangnya harus diakses oleh di area WiFi-nya WNJ Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu main di kampus, nah itu nanti bisa tuh kita mencari jurnal gratis di ScienDirect gitu ya. Nah biasanya saya menggunakan fitur namanya Advanced Search Bapak Ibu ya. Jadi sciendirect.com ini ScienDirect itu kan yang punya Scopus ya, publishernya gitu ya. Nah kita klik Advanced Search di sini. Nah kita bisa cari nih misalkan tadi ya seperti ini ya. Ini juga bisa. Nah dia akan muncul Bapak Ibu. Seperti itu. Cuma lagi-lagi ya, seperti tadi yang saya katakan, setiap publisher itu punya gayanya masing-masing. Kalau di Google Scholar mending ya ini ya, ada ada apa ya, ada boldnya gitu ya. Jadi kita bisa tahu, oh istilahnya ada nih gitu. Kalau di ScienDirect nih nggak ada, gitu. Jadi kita nggak tahu ini bener apa enggak gitu ya. Tapi kalau dilihatnya ini bener sih, remote work gitu ya. Terus ada flexible work di sini ada gitu. Seperti itu. Nah sebetulnya yang ingin saya tunjukkan Bapak Ibu itu seperti yang di awal sempat saya spill ya. Bapak Ibu kalau menggunakan akun Scopus ya, menurut saya kalau untuk S3 wajib punya sih. Ini ada akun Scopus saya ya. Jadi alternatifnya itu ada tiga sebetulnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kampusnya berlangganan ya. Nah kebetulan kampus kita kan belum berlangganan nih Scopus. Yang kedua adalah Bapak Ibu pernah mereview di jurnal Scopus gitu. Biasanya kita diberikan akses 30 hari gitu. Nah, yang ketiga, ya Bapak Ibu coba cari di Shopee itu ada banyak gitu kan yang harganya di bawah kayak apa ya? Kayak join misalkan kampus lain tuh punya ada nih. Nah, kamu kalau mau ikut ikut ke saya, bayar deh gitu untuk biayanya gitu. Sampai misalkan kita Bapak Ibu barengan chat GPT gitu. Nah, konsepnya seperti itu. Itu banyak. Nah, Bapak Ibu kan bisa patungan nih satu kelas gitu. Itu kan nggak sampai berapa puluh ribu gitu kan untuk patungan ya, tapi itu bisa bisa bermanfaat sekali untuk ke depannya gitu. Nah sebelum masuk ke sini Bapak Ibu saya ingin mungkin ada tools AI yang bisa membantu kita untuk mencari literatur secara lebih cepat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah biasanya kan ketika kita menemukan ini ya untuk menemukan novelty-nya seperti apa kita itu kan harus ada ininya dulu ya Bapak Ibu ya, ada literatur review gitu ya. Nanti kita bandingkan seperti apa sih ketika hasilnya random dan kita bandingkan ketika misalkan datanya dari kualitas data di jurnal internasional bereputasi atau di Scopus gitu ya. Nah, contohnya kalau Bapak Ibu mungkin pernah pernah kenal juga di ini juga sudah saya sebutkan ya, ada namanya Science Space gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini enaknya adalah kita bisa mencari ini Bapak Ibu literatur review atau saya coba satu dulu ya namanya site gitu ya. Nah, ini kita bisa bisa menemukan berapa jurnal berapa atau berapa variabel yang misalnya yang berpengaruh, mana yang ditolak gitu kan. Nah, itu kan suka kita ada pertentangan seperti itu yang diharuskan gitu ya. Nah, contohnya misalkan hmm, saya contohkan ada perceived usefulness ya on intention to use misalkan gitu. Nah, kita misalkan setting di sini Bapak Ibu range-nya dari 2020 sampai 2025 gitu. Oh, ini sorry sorry. Jangan pakai ini. Kita pakainya yang search ya ini ya. Ada fitur search di sini. Ya, nanti akan muncul citation analysis atau mana yang berpengaruh dan mana yang enggak, yang tidak gitu seperti itu. Nah, ini kan muncul ya. Jadi ada variabel perceived usefulness on intention to use. Nah, kita juga bisa filter nih. Misalkan ini aja deh, kita mau yang bertentangan gitu hasilnya. Kan kadang di akhir penelitian suka ada ya Bapak Ibu ya. Ada variabel yang ternyata tidak berpengaruh gitu.
Nah, itu kan kita jadi pusing ya. Kita harus menemukan referensi terdahulunya gitu ya. Nah, terus ini bisa membantu kita untuk menemukan mana sih variabel yang memang bertentangan gitu hasilnya. Nah, ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ada perceive is has no significant effect gitu seperti itu. Jadi kita bisa mencari di situ. Ya, jadi ini berguna sekali untuk pada saat Bapak Ibu menulis proposal disertasi gitu ya. Nah, satu lagi yang saya rekomendasikan adalah Science Space Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa mencari tadi ya, misalkan ya how does ini ya. Nah, nanti dia akan mengenerate Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan cukup lama ya karena pakainya yang di preview. Oke, kita pakainya yang mobile application. Oke, ini tunggu dulu ya. Nah, sambil menunggu, nah kita balik lagi Bapak Ibu ke Scopus tadi ya. Jadi untuk pengolahan datanya, kita bisa pakai tools-tools AI tadi ya seperti Scite atau Science Space gitu ya. Tapi untuk inputnya, nah kita perlu yang berkualitas nih Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya katakan ya, untuk kita membuat sebuah riset yang berkualitas, tentunya inputnya juga harus bagus gitu. Nah saran saya adalah ya karena kita cari yang terbaik gitu ya, maka carinya ya dari jurnal internasional bereputasi tinggi begitu. Contohnya seperti Scopus ini. Nah, kita bisa pakai fitur yang advanced document search ya, atau bisa langsung di sini juga Bapak Ibu. Kita bisa langsung kopikan search boolean query-nya tadi yang sudah kita buat ya. Di mana ya? Yang di sini ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kita kopikan di sini. Nah, tinggal kita pastekan di sini. Gitu. Jadi nanti pada saat kita melakukan pencarian, nah dia akan banyak nih. Ada 2.865 dokumen yang ditemukan gitu. Gitu. Ini untuk yang title abstraknya seperti ini. Ya, saya kriterianya mau ada mobile payment, digital payment gitu ya. Kemudian saya maunya yang spesifik untuk teori UTAUT dan TAM misalnya seperti itu. Nah, ternyata ada 2.865 seperti itu. Nah, kita juga bisa filter nih misalnya eh ini bisa kita apa namanya 10 tahun terakhir misalkan ya. Nah, ini juga bisa. Lalu misalkan kita mau dokumen type-nya artikel ya. Jadi jangan book chapter atau yang lain-lain. Lalu kita mau misalnya bentuknya jurnal ya dan bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Dan biasanya saya checklistnya open access Bapak Ibu. Kenapa open access? Supaya hasilnya bisa di-download gitu. Kalau kita pola-pola yang lain kan seperti gold, green itu kan kadang ada yang bisa, ada yang tidak bisa gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya biasanya all open access gitu ya. Jadi akan muncul filterisasi sampai sekitar 700 621. Ya, sangat cukup lah menurut saya untuk analisis gitu ya. Nah, ini enaknya di Scopus tuh kita bisa langsung download semuanya Bapak Ibu. Ya, atau kita pertama untuk keperluan biasanya keperluan Bapak Ibu nanti menemukan variabel mana yang sedikit, variabel mana yang jarang gitu ya. Ini dari sini. Kita bisa download metadatanya ya, istilahnya metadata untuk kita olah menjadi informasi-informasi penting yang lainnya gitu. Contohnya misalnya oh, kita bisa petakan contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, kita bisa petakan mana area-area yang masih bisa kita improve gitu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kan mana area-area yang bisa kita variabel-variabel yang masih current isu gitu ya, misalkan soal satisfaction.
kemudian soal trust gitu kan. Ini kan area-area yang masih bisa kita teliti gitu. Nah ini ya, soal COVID misalkan fintech gitu. Nah area seperti ini yang nanti atau seperti ini nih kumpulannya berupa teori-teori dari topiknya Bapak Ibu sekalian gitu. Seperti itu. Nah ini tadi sudah di-download ya datanya. Nah kita juga bisa mengunduh data dari si artikelnya gitu ya. Contohnya kita nanti akan mengelola nih, kita akan mengelola contohnya ini kan ada 600 ya. Tapi karena terlalu banyak, saya contohkan dulu Bapak Ibu 50 artikel ya. Sebentar. Ini bisa otomatis download Bapak Ibu. Kita bisa langsung download. Ya, dia nanti akan download ya. Oh, akan banyak gitu. Nah, setelah di-download, normalnya kan kita akan manual ya. Kita harus baca satu persatu gitu ya. Jadi kalau zaman saya dulu waktu S3 Bapak Ibu, S3 saya pada saat itu tahun 2017 ya. 17 awal saya S3, itu tentunya masih manual Bapak Ibu. Jadi saya harus nyari jurnalnya gitu kan. Ini berbayar atau tidak gitu kan. Terus saya baca, kemudian saya sintesis, saya buat petakan dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, di era Bapak Ibu ini sangat gampang sekali gitu mencari literatur. Plus cara mengolahnya pun lebih lebih gampang gitu kan. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mana ya? Oke. Ya, ini ada banyak ya Bapak Ibu. Ada banyak saya kelompokkan dulu deh. Buat folder baru namanya Digital Payment Dummy. Ya, jadi berisi mengenai file-file artikel yang sudah kita download gitu. Nah, normalnya kan kita baca dulu nih Bapak Ibu ya. Dari judul ini kita baca dulu ini judulnya tentang apa sih gitu kan. Apa sih dia metodenya pakai apa gitu ya. Hasilnya gimana gitu kan. Ini kan kita harus manual satu-satu kan. Manual satu-satu gitu ya. Ini kan modelnya nih gitu ya. Kita harus cari satu-satu pengaruhnya gimana gitu kan. Gitu. Itu zaman dulu Bapak Ibu. Tapi kalau di era Bapak Ibu sekarang itu banyak tools-tools yang memudahkan kita. Nah, kalau saya selalu menggunakan dua tools ini Bapak Ibu. Ya, ada Sciencebase sama Site gitu. Jadi di dalam fiturnya tuh, oh ini ya, tadi ya kita mencari dampak perceived usefulness terhadap intention to use gitu. Nah ini hasilnya Bapak Ibu bisa langsung nih. Ada metode yang digunakan, ada hasilnya gitu ya. Bapak Ibu juga bisa menambahkan di sini. Misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui apa sih metode, apa teori yang digunakan atau pakai apa sih? Nah ini bisa ditambahkan teorinya. Atau Bapak Ibu maunya misalkan apa ya? Limitationnya apa gitu ya? Ini juga bisa gitu. Nah, ini bisa ketahuan kan di sini yang pertama gitu ya. Ada total 768 artikel gitu. Jadi kita bisa tahu nih metode yang digunakannya, oh dia pakai extended term. Dia pakainya PLSM gitu ya. Hasilnya di sini sudah ada hasilnya gitu. Nah, ini yang disebut sebagai literatur review Bapak Ibu. Jadi nanti hasil dari literatur review Bapak Ibu itu nanti akan menghasilkan kontribusi riset Bapak Ibu di bidang apa gitu. Seperti itu. Nanti di akhir saya akan sharing caranya bagaimana caranya menemukan eh variabel apa sih yang masih sedikit gitu ya. Nah, itu kita pakai pakai generative AI juga itu ya. Jadi kita lebih lebih gampang gitu mencarinya. Nah, ini kalau papernya tidak terkontrol ya Bapak Ibu. Artinya semua kualitas jurnal itu ada semua di sini gitu ya. Walaupun fiturnya sebetulnya ada ya di sini ya, ada nggak ya? Kalau dulu itu masih ada Bapak Ibu di sini ada namanya top papers gitu. Ya, sekarang tidak ada gitu ya. Nah, tujuan kita tadi mengunduh referensi tadi ya. Kan saya sudah pernah cerita ya bahwa semakin input kita semakin bagus, semakin bagus juga luaran yang dihasilkan. Oleh karena itu saya sarankan kita pakainya database Scopus. Walaupun Bapak Ibu bisa mencari yang secara manual ya, misalnya dari publishernya Emerald gitu ya, ini bisa juga Bapak Ibu mencari, bisa juga, tapi
ya manual gitu. Tapi kalau Scopus tadi kan langsung deret gitu kan, langsung kita bisa generate semua hasil pencarian itu bisa langsung di generate gitu ya. Nah, yang tadi Bapak Ibu kita bisa langsung ini ya. Nah, tadi. Nah, kita bisa langsung membuat datanya Bapak Ibu nih. Misalkan di sini kita contoh ya, digital payment dummy. Tujuannya adalah kita eh mengeluarkan intisari dari jurnal yang sudah kita buat gitu ya. Nah, tinggal di sini ada fitur upload PDF Bapak Ibu. Nah, tinggal kita upload tuh ini nih. Ada total 50 ya di sini. Kita upload semua dah gitu. Nah, kita upload semua. Kita tidak perlu gitu. Menemukan ya, kita ingin mencari sebetulnya ada celah riset yang mana sih. Nah, ini hanya salah satu caranya ya Bapak Ibu, cara metode untuk menemukan research gap atau novelty yang akan kita cari itu seperti apa. Kalau cara ilmiahnya tentunya bisa melalui bibliometrik dulu gitu, ya. Bisa melalui tadi menggunakan RStudio gitu. Itu nanti bisa lebih secara saintifik lebih approve gitu ya. Nah, ini kan sudah yang tadi sudah kita upload ya Bapak Ibu ya, ada total 38 artikel gitu. Jadi metodenya sudah ada di sini, temuannya juga sudah ada. Mungkin kita bisa teorinya juga di sini ada ya. Teori akuntansi mental accounting gitu kan. Ini bisa diganti juga jangan bahasa Indonesia, misalkan saya mau bahasa Inggris gitu ya. Supaya lebih akurat istilahnya juga nggak apa-apa Bapak Ibu. So fleksibel itu Bapak Ibu. Misalkan kita mau mencari objektifnya apa gitu ya. Nah, ini juga ada. Nah, atau mencari dependent dan independent variabelnya apa? Ini juga ada gitu bisa. Jadi terserah Bapak Ibu gitu mau mau seperti apa di sini kolom yang ingin digunakannya. Ada apa lagi ya? Di sini juga ada mediasi, variabel mediasinya, ada variabel moderasinya gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan seperti apa. Nah, misalkan di sini ada future research gitu. Ini juga boleh nih untuk kita mencari kira-kira riset apa sih yang untuk kedepannya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada semua Bapak Ibu sebanyak 38 gitu. Kalau Bapak Ibu semakin banyak uploadnya ya semakin secara kualitas hasilnya juga semakin bagus, baik, baik gitu ya. Nah, ini ya, findingsnya ada resultnya ya. Ternyata relevansi kinerja itu, oh mana ya? Nilai yang dirasakan secara signifikan mempengaruhi pengalaman transaksi gitu. Nah, ini semua hasilnya Bapak Ibu. Nah, tinggal dari hasil yang ada ini, sebetulnya tahapan lainnya sebetulnya kita harus harus cek-cek dulu ya Bapak Ibu, ya, apakah jurnal yang kita download itu masih relevan atau tidak gitu ya. Tapi dengan adanya eh, tools ini, Science Space ini sebetulnya bisa membantu kita menemukan mana yang relevan atau tidak gitu. Kalau memang ini dirasa tidak relevan Bapak Ibu, ya tinggal dihapus aja di sini, dialat gitu. Misalkan kita ini ya, kita menemukan bahwa sepertinya ini tidak relevan nih dengan yang maksud saya gitu ya, ya Bapak Ibu tinggal dialat aja gitu di sini. Seperti itu. Atau barangkali Bapak Ibu tidak percaya gitu ya, Bapak Ibu bisa langsung chat PDF di sini. Ada langsung fiturnya gitu. Nah, ini ceritanya kita mau menemukan novelty-nya gitu ya. Nah, tinggal kita pertama ekspor dulu Bapak Ibu. Boleh bentuknya CSV atau Excel. Kalau saya biasanya lebih enak CSV ya, supaya si GPT itu lebih lebih mudah menghasilkan luarannya. My name, Remy.
Tuh, ini karena cukup banyak, jadi agak perlu waktu ya Bapak Ibu ya. Mohon bersabar dulu. Di sini juga ada banyak fitur lainnya ya Bapak Ibu ya untuk Science Pass. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri gitu. Terus apa lagi ya? eh ini untuk akun Scopusnya. Oke, masih perlu waktu ya Bapak Ibu. Oke, sampai sini mungkin sambil menunggu, ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu, kita diskusi sambil menunggu hasil downloadan dari Science Pass ini. Ya, silakan Ibu Pelinta Tarigan. Ya, selamat malam Bapak. Ah, Bapak. Oh iya, mohon maaf Pak. Saya pikir Selamat malam Bapak. Ibu. Selamat malam Pak. Saya mau tanya Pak, kan ini kan memang kita kan belum pengalaman di sini. Ya, Yang pastinya terkait dengan pengambilan judul itu, apakah memang dari kita sendiri, apa perlu diskusi dengan eh, manajemen UNJ atau juga mungkin pembimbing kita? Sementara kan pembimbing kita juga pada saat ini belum kita ketahui. ya. Nah, kemudian terkait dengan pengolahan datanya nanti seperti apa? Kalau kita kan di program sarjana itu kan kita melakukan bimbingan dulu terhadap mahasiswa, kemudian terkait dengan judulnya juga kita melakukan arahan, metode pengujiannya juga atau mungkin apa namanya aplikasi yang digunakan juga kita bisa arahkan untuk bisa lebih memudahkan. Pertanyaan saya, apakah hal serupa yang harus kita dapatkan juga terkait dengan pembimbingannya atau memang kita bisa melakukannya dengan mandiri? Oke, baik. Ini sebetulnya yang bisa menjawab mungkin Ibu Korprodi ya, Bu Umi Dias dan Bu Lupi. Tapi saya izin mungkin nanti bisa dikonfirmasi ya Bu. Tapi saya izin sharing ya. Biasanya pembimbing itu kalau nggak salah akan di SK-kan ya Bapak Ibu ya. Di semester kedua kalau nggak salah. Itu pembimbing itu akan Bapak Ibu mungkin nanti bisa ada bimbingan informal begitu ya. Nah, itu akan setahu saya akan di SK-kan kurang lebih entah di semester satu akhir atau di semester 2 awal gitu yang pertama. Karena Bapak Ibu di tahun pertama itu kan fokusnya adalah Bapak Ibu kuliah dulu nih selama 1 tahun. Setelah itu kan Bapak Ibu melakukan proses bimbingan. Seperti itu. Nah, terkait dengan pengolahan data ya sebetulnya pada saat Bapak Ibu sudah menerima SK pembimbing, Bapak Ibu bisa melakukan proses diskusi itu terhadap pembimbingnya. Apakah misalnya kalau dari saya pribadi sih saya pasti akan saya tanyakan kenapa misalnya selalu bertanya itu kenapa Bapak Ibu kenapa memilih judul ini apa sih apakah bedanya apa dengan penelitian terdahulu gitu jangan-jangan sama persis gitu ya kalau sama persis ya ya berarti Bapak Ibu sama dengan penelitiannya S1 dong konfirmasi teori gitu kan nah itu yang menjadi pertanyaan jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa kalau saya sih menyarankan sebelum bab semester 3 ya biasanya sudah dibagikan dulu tuh. Nanti mungkin bisa spill-spill tanya lah ke Bu Lupi atau Bu Umi Dias gitu ya. Kira-kira nanti boleh nggak saya pembimbingnya siapa gitu atau nanti Bapak Ibu mencari pembimbing yang cocok sesuai dengan keilmuannya Bapak Ibu begitu ya. Nanti bisa diskusi sebelum proses bimbingan. Nah, itu bisa mempercepat proses bimbingan Bapak Ibu. Karena kan luaran Bapak Ibu kan tidak hanya jurnal internasional bereputasi gitu ya, tapi prosesnya kan ada tuh. Misalkan Bapak Ibu harus melakukan diseminasi conference, Bapak Ibu harus sidang dan lain-lain gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa memotong waktu itu kan sepertinya 2 tahun setengah juga bisa atau nggak bisa ya 2 tahun setengah ya. Nanti bisa dicoba ditanyakan sharing sama Bu Lupi atau Bu Dias ya. Seperti itu Pak kira-kira Pak. Ya mungkin Ya, yang lain terima kasih Pak Dr. Aitullah. ya sama-sama Pak. Yang lain nih Pak Wartaka, silakan Pak Wartaka. Baik, terima kasih Mas Revo. Suara saya sudah jelas ya Pak? Jelas Pak.
Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan penggunaan AI, Pak ya. Ya, Ya, yang pertama tadi saya tertarik, apakah dari si AI yang tadi dipraktekkan itu eh, bisa mengenerate diagram yang tadi di Canva-nya itu ya, Pak? diagram seperti apa ya Pak? Mohon maaf Pak. Ya, yang tadi Bapak, nah yang ini Pak, Yang ini. ya Oh, betul. oke. Kalau kalau ini tergantung AI-nya Pak. Kalau ChatGPT itu biasanya tidak akurat. Nah, biasanya kalau mau seperti itu ada, saya bisa sharing lagi Pak, namanya Napkin Pak. Oh, Napkin. Napkin ini bisa generate ini Pak, diagram-diagram seperti tadi Pak. Jadi contohnya, eh, mana ya? Ini beberapa. Nah, misalkan seperti ini gitu ya. Jadi saya cuma copy ini, jadi dia luarannya akan seperti ini gitu ya. Ini bisa bisa diganti. Misalnya kita mau ganti nih stylenya, saya jangan mau yang ini gitu kan. Nah, ini bisa gitu. Gitu. Jadi kita bisa pakai AI yang lain, Pak. Kalau pakai ChatGPT biasanya kurang akurat atau pakai Gemini juga kurang akurat gitu. Seperti itu, Pak. Baik. Ada lagi, Pak, Ya, pertanyaannya, Pak? baik. Kemudian untuk tadi menyambung pertanyaan sebelumnya, pada saat bimbingan itu, apakah memang nanti untuk jumlah referensi disertasi kita itu dibatasi atau memang dibebaskan, Pak? Misalnya tadi kan apakah dibatasi sampai dengan 100 jurnal atau berapa jurnal atau tidak dibebaskan saja. Kemudian yang kedua, pada saat bimbingan itu apakah nanti si promotor itu tadi tertarik saya menanyakan apa alasan kita untuk memilih topik tertentu. Apakah Mm-mm. nanti akan ditanyakan juga tentang apa tadi Pak research gap-nya Pak misalnya seperti itu. Terima kasih. Iya. Baik, saya jawab dari yang paling terakhir dulu, Pak. Ketika ditanyakan research gap, saya pikir pasti akan ditanyakan, Pak. Karena kan muaranya riset kan dari research gap, Pak. Gitu, itu pasti akan ditanyakan, Pak, menurut saya. Walaupun secara ini ya, research gap itu kan tidak hanya yang negatif ya, Pak. Bisa berupa juga dengan positif gitu. Artinya bisa berupa positif itu bisa jadi bukan masalah, tapi justru hal positifnya gitu. Ini kenapa nih kebanyakan positif gitu? Too good to be true gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu research gap kita gitu ya. Atau kalau Bapak cek nanti research gap itu ada banyak, Pak. Ada kalau nggak salah 7 ya, 7 research gap gitu. Salah satunya adalah empirical gap gitu. Jadi ada juga yang dari riset terdahulu nih, ini jarang sekali yang positif gitu. Nah, itu bisa bisa ditanyakan di sana. Lalu yang kedua mengenai ini ya Pak, berapa jumlah jurnal gitu kan. Jadi biasanya kalau dari pengalaman saya tidak ditentukan jumlah jurnalnya berapa, tapi secara logika ya Pak, semakin banyak itu artinya semakin kaya referensinya gitu. Yang tentunya yang berkaitan dengan misalkan kalau konteksnya adalah e-government, konteksnya adalah government gitu ya, maka untuk yang non government sebaiknya dieliminasi kalau memang jurnalnya lebih banyak Pak. Gitu. Jadi kalau saya sih sifatnya kalau lebih banyak ya lebih baik gitu. Seperti itu. Toh sekarang sudah ada AI untuk membahas hal tersebut gitu ya Pak. Jadi bisa mau berapapun saya pikir ini bisa eh, bisa bisa lah gitu lah. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Syafiq. Sama-sama Pak. Silakan yang lain. Pak selanjutnya Pak Kasra ya. Pak Kasra silakan Pak Kasra. Ya, makasih. Eh, mau tanya ini Pak tentang tadi bahwa kalau menggunakan ChatGPT terbatas. Em, ada beberapa kali saya coba eh, analisa artikel ya menggunakan ChatGPT ya dengan prompt yang kita juga bisa berikan, misalnya mau melihat membandingkan atau melihat misalnya metode yang digunakan gitu ya, atau teori-teori apa saja yang digunakan itu dengan ChatGPT itu juga bisa gitu ya. Dan memang keterbatasannya itu kita nggak bisa upload lebih dari 10 artikel sekaligus gitu. Ya. Tapi sejauh ini kayaknya sih cukup
bagus juga ya. Kalau kita bandingkan secara manual, isinya hampir sama gitu. Dan ternyata setelah saya juga lihat ke dalam lagi, ya misalnya aplikasi seperti SciSpace ini sebenarnya kan dia link dengan ChatGPT, Pak. Betul. Jadi termasuk juga Napkin AI itu saya lihat tadi baru saya cek itu juga ada di situ gitu. Hmm. Nah mungkin saya ingin dengar dari Bapak, pengalaman Bapak sudah apa pernah membandingkan nggak ya? Apakah memang itu kurang akurat dengan ChatGPT atau kita harus pakai SciSpace aja gitu biar lebih pasti gitu? Baik, Pak. Kalau dari pengalaman saya, Pak, saya eh, kadang untuk mencari matriks permasalahan ya, untuk permasalahan saya justru tidak menggunakan GPT gitu ya, saya namanya Perplexity gitu saya gunakan. Kalau untuk menulis, editing, saya biasanya menggunakan atau mencari ide, saya menggunakan ChatGPT. Kalau untuk mencari referensi ya Pak, saya menggunakan tadi Scopus gitu ya. Kalau untuk sintesa seperti ini ya untuk literatur review, saya gunakan dua ini Pak, ada Site dan SciSpace. Nah, perbedaannya adalah memang semua model tuh di sini kalau kita lihat ya Pak, ini dia menggunakan mana ya? Modelnya itu memang ada generatif AI-nya Pak di sini ya. Oke, mana ya? Ya kalau kita lihat di sini mana sih? Oke lah, tuh saya lupa lagi di mana. Ya pokoknya setiap ini tuh misalkan baik site maupun yang lain dia tuh menggunakan sama generatif AI Pak dasarnya gitu. Jadi ketika mungkin Bapak nanti bisa teman-teman nanti bisa coba bandingkan ya kan sebetulnya di ChatGPT juga ada juga nih kayak misalkan size space-nya gitu ya ada tapi luarannya akan berbeda Pak gitu. Kalau misalkan ChatGPT kan benar kata Bapak ini terbatas ya Pak PDF-nya tapi sebetulnya bisa sedikit diakali ya Pak dengan kita memasukkan hasil luaran dari size space ini yang tadi saya contohkan yang sudah berhasil di-download ya Pak karena itu lumayan lama ya kayaknya internetnya lagi jelek juga. Ini hasil ini ya Pak. Nah, saya contohkan ini hasil dari hasil download juga Pak. Hasil dari beberapa contoh sampling ini mengenai dari Science Space juga Pak. Ini ya Pak. Nah, ini nih. Nah, ini kan terdiri dari ada berapa PDF ya Pak. Ini ada banyak cukup banyak artikel nih Pak. Nah, kalau secara logika kalau kita upload PDF aja kan hanya 10 tuh Pak. Nah, kita bisa menambahkan nih Pak dari sini ya. Misalnya kita upload filenya mana ya? Ini kali ya. Nah, ini yang sudah berhasil di-download. Nah, datanya kita masukkan. Jadi kita bisa cari gitu ya. Misalkan variabel apa jika saya ingin mungkin saya ingin apa ya? Mencari topik disertasi ya mengenai digital payment misalnya. Buat rekomendasi variabel yang novelty-nya masih lemah misalnya. Tapi masih urgent dipakai saat ini. Misal ya Pak seperti ini. Walaupun eh, secara prakteknya Bapak Ibu ini tidak harus kita cek juga gitu. Jadi tidak hanya lewat ChatGPT tapi kita harus mensintesis dari literatur review yang sudah kita gunakan. Tapi ini bisa cara tercepatnya ya Bapak. Seperti itu. Sebentar. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya contohnya ya. Jadi kalau berdasarkan hasilnya saya belum terus terang belum baca ya.
nanti Bapak Ibu bisa konfirmasi lagi ya, harusnya Bapak Ibu ya, jangan telan mentah-mentah gitu ya. Tapi berdasarkan dari biasanya saya lakukan itu proses pengecekan gitu. Jadi misalkan performance ekspektansi ada berapa, lalu yang lain ada berapa gitu. Nah, beberapa rekomendasinya seperti ini. Misalkan soal cyber security ini eh masih jarang gitu. Kemudian ada regulatory readiness juga jarang. Technostress juga ini saya pikir di beberapa jurnal masih jarang juga yang dibahas, Pak. Technostress gitu. Dan lain-lain gitu. Nah, ini biasanya saya pakai ini nih, Pak, untuk membuat research framework-nya. Nah, dari yang sudah kita eh hasilkan ini, nanti kita buat research framework-nya, Bapak Ibu. Nah, nanti hasil seperti ini. Ada nggak di sini? Ya, tapi fokus kita sebetulnya hari ini bukan AI ya Bapak Ibu ya, tapi cara search engine tadi. Cuma kenapa luarannya? Karena ujung-ujungnya ada luarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan mengelola search engine, ya harus tahu gitu seperti apa hasil luarannya gitu ya. Nah ini ada beberapa nih yang mungkin rekomendasi jadi masukannya Bapak Ibu, misalkan soal sustainability perception, ada cyber security concern gitu ya. Nah, ini kita tunggu sebentar ya. Saya ingin menunjukkan research framework-nya gitu. Jadi kalau dulu saya itu manual nih Bapak Ibu. Nah, dengan bantuan AI ini eh, bisa seperti ini gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa bisa seperti ini nih. Ada konstruk kuncinya. Gitu. Jadi ini soal teknostress gitu. Nah, yang ingin saya tunjukkan sebetulnya bukan yang ini sih. Mana ya? Apa ini ya? Nah, ini. Maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Tadi saya coba iseng-iseng ya. Jadi outcome-nya gitu ya. Jadi adoption, intention, use behavior, continue intention itu paling banyak outcomes-nya gitu. Gitu. Jadi dengan dibantu ChatGPT itu kita bisa membuat hal seperti ini gitu Bapak Ibu. Jadi bahasa gampangnya yang Bapak Ibu lihat di sini itu sama seperti yang saya coba contohkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Berupa eh apa namanya model-model yang saling berkaitan. Jadi kita bisa ketahuan mana variabel-variabel yang masih jarang, variabel yang outcome-nya masih perlu diimprove gitu. Bisa ketahuan dari sini. Nah, itu dari ChatGPT Bapak Ibu. Seperti ini hasilnya gitu. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Silakan tadi pertanyaan lainnya Bapak Ibu yang raise hand Pak Abdul Latif ya atau siapa tadi lagi? Oke, izin Pak, ada pertanyaan sekaligus mungkin diskusi nih Pak ya terkait dengan luaran disertasi nanti. Oke. Jadi memang hal ini tuh yang rata-rata membuat lama ya Pak untuk maju ke sidang tertutup. Ya. Jadi dalam sebuah luaran nanti itu misal kalau dalam penelitian kan bisa kita pecah untuk beberapa artikel Pak ya. Nah, khusus untuk disertasi nanti, misal nanti saya pecah nih jadi 3. Misal satu yang full dan duanya itu pecahan.